Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratil nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala khairu syai'in istighfar fi babil wa amara wa ta'ala wa jami'in tabi'in wa tabi'in tabi'in wa ala Wali sing sosial dengan jelas. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka bacaan aja dari awal, kemarin sudah pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim, kelawan nyebut asmani Allah ar-Rahmani kang maringi rahmat kelawan rahmat kang agung-agung, ar-Rahim itu kang paringi rahmat kelawan rahmat kang lembut-lembut. Subhanakah maha suci engkau panjenengan, la ilma ora ana ilmu iku tetep lana kadue kami illa ma angin ilmu alam tanah kang ngajaraken sampun ngajaraken panjenengan ing kami. Innaka satune panjenengan anta ya panjenengan iku al alim zat kang maha ngawruhi al hakim butur zat kang maha hikmah bijaksana. Alhamdulillah tawi sekabehana puji kang patang perkara iku lillahi kagungane Gusti Allah Rabbil alamin kang mangerani wong alam kabeh. Alladzi khalaqa kang sampun dadosaken al insana ing manusia min tinin saking apa itu tin itu saripati tanah. Wa ja'ala min sulalatin dan dari akan min ma'in mahin saking air yang hina. Wa akhraja lan akan al mu'minina ing wong kang mukmin kabeh al mutawassina kang den wasiati bil haqqi kelawan kebenaran wa sabri lan saling menasihati dalam kesabaran min jumratil khasirin mengeluarkan dari golongan orang-orang yang rugi bistifnaihi kelawan pengecualian iyahum ya al khasirin ba'da an amma dalam sawise yang mengumumakan bil khusrani kelawan kerugian nawal insan ing piro-piro atau warna-warna macam-macam manusia alladzi huwa kang utawi iki insan itu sairul adamiyyin seluruhnya anak Adam turun-temurun atau turunan Bani Adam yaitu manusia wa amarkan perintah ibadahu ing hambai Allah alladzina hum kang amanu kang beriman bita'awuni kelawan supaya saling tolong menolong tulung tinulungan alal birri ing atase kebaikan kebagusan wa taqwa ing dalem atau ing atase ketakwaan wa akhbarahum lan ngabaraken ing alladzina amanu apa anna akramahum satuhune sak mulia-muliane alladzina amanu indahu ing dalem sandingi Allah iku atqahum kang paling takwa ing dalam alladzina aman wa annahu lan satune Gusti Allah iku waliyul muttaqin adalah walinya para muttaqin wa innahu lan satune Gusti Allah innama khalaqan sumangsane dadosaken sapa Allah al jinna ing jin wal insa lan ing manusa illa liya'buduhu angin supaya pada ngabdi Allah la liyajma'u ora supaya mengumpul al-amwal bukan karena supaya mengumpulkan al-amwal ing piro-piro harta wa ya'mululan pada memakmurkan atau menghidupkan dunia ing dunia meramaikan dunia bal qad hadaruhum balik teman-teman memperingatkan ing mereka dalika ing atas urusan amwal dunia ala lisani rasulihi mengikuti atau melalui lisane kanjeng Nabi Rasulnya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-amin kang den percaya al-qail kang membawa penyampaian yang menyampaikan ma apa auhiya kang den wahyu akan ilayya maring Rasul ma uhiya ilayya anna ajma'al mal satu ngumpulaken harta wa aqwa dalam keadaan minat tajirin saking wong kang pada tajir kabeh
walakin subbiha bi Muhammadi rabbika, tetapi melalui Nabi Muhammad bihamdi rabbika kelawan muji pangeran wa kullan dadia minas sajidin, dadialah sira kabeh itu minas sajidin dari golongan orang-orang yang sujud. Wa'bud lan sembahlah ibadah sira rabbaka ing pangeran sira hatta sampai kapan ibadah, hatta yatiaka sehingga teka ing sira apa yakin ai kematian. Faida sa'adata kulli wahidin, maka saat maka nalikane kebahagiaan tiap-tiap wong sumiji wa kamalih lan kesempurnaan kebahagiaan seseorang fil tisamil amri ing dalam netepi perintah alladzi diajlih karena arah Allah khalaqa dadi akan wa da'wa fihi wa tafarruh lan rampung lahu yaqta'u megot ma sesuatu yang mencegah menghindar dari sesuatu yang dilarang yang dicegah minhu saking ma wa yasuddu anhu min talhatil juhal, daripada golongan orang-orang yang juhal, keluar dari kumpulan orang-orang yang juhal, yang jahil dalam iman, yang jahil dalam ilmu, jahil dalam ibadah. Al-maghrurina, nyatanya orang jahil itu tertipu, wa tahwisati arbiya'il batilin, dan mengambah melaksanakan tumandang hidup di atas kebatilan. Wa sallallahu muga-muga barengi rahmat sapa Allah Gusti Allah wa salam lan keselamatan ala sayyidina ing atase muga tetep ing atase Gusti kita rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sayyidil mursalin, pimpinane para utusan wa khatamin nabiyyin, dan pungkasan para nabi kabeh. Alladzi arsalahu kamutus ing utusan, alladzi kamutus arsalahu mutus ing kanjeng Nabi rahmatan sebagai rahmatul alamin maring wong alam kabeh, wa ala alihi lan ing atase keluargane kanjeng Nabi, wa sahabi dan sahabatnya para nabi, dan sahabatnya kanjeng Nabi, wa tabi'ihim dan para pengikutnya para sahabat bi ihsanin kelawan kebagusan ila yaumiddin maring dina kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Di malam Ramadan sudah ke malam keempat, Ramadannya ketiga, ini malam keempat. Kita sudah buka sebelum Ramadan dan kita lanjut di bab kedua atau bagian pembacaan yang kedua tentang kitab Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh, sudah tahu ya? Sudah tahu, ada di depan sudah? Ada. Coba siapa yang ngarang itu? Syekh Al-Islam Al-Alim Al-Alamah Qutubud Da'wah Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Hadrami jadi nisbah yaitu di Hadramaut. Kemudian Asy-Syafi'i artinya murid atau pengikut Imam Syafi'i. Sama kan? Sama ya sudah. Enggak ada yang beda, enggak ada. Enggak apa-apa bisa juga ya. Ini ya, enggak Syafi'i masuk dalam golongannya. Al-Habib Abdullah Al-Alawi. Nah, sekarang kita buka sudah dengan bismillah, alhamdulillah, sholawat dan salam. Singkatnya dalam pembukaan setiap kitab pasti dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, mengikuti Allah kepada Rasulullah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Allah, ibda bima bada Allah. Maka itu kita mulai ibda binafsi, kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kemarin sudah disampaikan, tidak ada ilmu yang ada kecuali yang pernah yang sudah Allah ajarkan kepada kita semua. Sesungguhnya Allah, Engkau adalah Maha mengetahui sekaligus Maha bijaksana. Artinya Al-Hakim bijaksana itu, kalau yang alim bisa masuk surga dengan ilmunya, begitu juga yang jahil, yang awam bisa masuk surga dengan awamnya. Yang penting jangan rewel. Yang alim berarti amalkan ilmunya, yang awam berarti ikuti yang alim. Sudah, itu nggak rewel. Jadi kalau ditanya malaikat, saya nggak ngerti dalilnya, tapi saya tahu begini dari Pak Ustadz ya. Pak Ustadz aja tanya sama saya nggak ngerti. Ikutin aja. Nah, jangan tahu enggak, tapi rewel gitu. Nah, ini masalah. Silahkan jawab sendiri. Itu makanya ada bagaimana kalau kita mengikuti. Jadi makmum ya makmum saja. Ya gitu. Kalau jadi imam ya dia bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Makmum ya wayangnya ikut aja. Kemudian selanjutnya Allah yang telah menjelaskan di dalam Quran mengeluarkan kita semua dari golongan orang yang rugi supaya tidak masuk dalam golongan yang rugi setelah Allah jadikan umum, mengumumkan, menjadikan umum. Ya, ada umum, ada taksis nanti kalau dalam ilmu tafsir itu. Seluruh manusia
Ini kutipan pembukaan ini ngambil dari ayat surah Al-Asr bahwa innal insana lafi khusr. Seluruh setiap manusia sungguh dalam keadaan merugi. Lalu kemudian Allah keluarkan supaya tidak rugi, Allah berikan istisna, pengecualian. Saya nggak mau rugi. Boleh. Apa jalannya? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sudah kita tahu semua. Nah, kemudian siapa Allah juga yang telah membatasi, mengeluarkan, memberikan kaidah, qayyid takyid, batasan mana yang rugi, mana yang untung. Hidup adalah pilihan, betul. Silakan pilih, tapi jangan memilih sesuai dengan hawa nafsunya. Harus menimbang, mengingat, baru memutuskan. Ditimbang dulu. Apa yang saya ikuti benar, apa tidak, timbang-timbang. Pikirkan, ada nggak alat untuk menimbangnya? Ada, silahkan ditimbang. Ternyata benar, ikuti. Sesungguhnya kebenaran datang dari Allah. Hanya lewat mana itu yang kita nggak tahu. Maka itulah mudah-mudahan dari ngaji ini jadi wasilah Allah berikan petunjuk kepada kita semua. Lalu kemudian kita diperintah oleh Allah. Siapa Allah? Adalah alladzi huwa sairul adamiyyin. Yang kerugian adalah menimpa seluruh manusia kecuali yang tadi. Adalah mereka yang berwasiat, saling menasihati dalam hak dan dalam kesabaran. Siapa Allah? Alladzi huwa yang wa amara ibadahu alladzina amanu bitta'awun 'alal birri wat taqwa. Allah segala puji baginya yang Allah itu yang memerintahkan supaya kita saling menolong. Musyarakah bainal itsnain. Satu orang menolong orang lain dan orang yang satu menolong yang satu. Terjadilah saling mencintai, berarti ada dua pihak, yang mencintai dan yang dicintai. Saling menolong, ta'awun, adalah ada orang, dua pihak yang saling membantu menolong. Tentu ukurannya beda, disesuaikan dengan kapasitas masing-masing. Saya bisa membantu apa yang bisa saya bantu. Di sisi lain orang yang kita bantu juga membantu kita. Apa yang dia mampu bantu untuk kita. Itu namanya ta'awun. Tapi ada batasan. Hanya di dalam birri wa taqwa. Dalam hal yang baik-baik, wajib hukumnya saling membantu, bahu-membahu, gotong royong. Dan dalam hal ketakwaan, supaya takwanya meningkat, kita saling bantu. Tugasnya, bagiannya masing-masing. Ada yang jadi imam sholat, ada yang jadi makmumnya, ada yang adzan, muadzin, ada yang qomat, ada yang jadi bilal, ada yang kultumnya, ada yang ngajar ngajinya, ada yang bawa kopinya, ada yang beli gorengannya dimakan, ada yang masak airnya. Itu dalam takwa, dalam kebaikan. Semua punya peran dan semua mendapat balasan yang sama di sisi Allah. Lalu kemudian Allah juga yang kemudian memerintahkan kita semua mengingat dan menyadari diri bahwa sesungguhnya ketika Allah menciptakan jin dan manusia, tidak ada Allah perintah untuk mengumpulkan harta, tidak ada perintah untuk meramaikan dunia dengan segala macam dinamikanya. Yang Allah perintah adalah liya'budu, supaya beribadah. Teknisnya nanti ada orang yang beribadahnya maksimal dari hartanya, ada yang dia maksimal dari ilmunya, ada yang ibadahnya maksimal dari sosialnya, ada maksimal dari sabarnya, ada maksimal dari tenaganya, dari pikirannya, dari ide-ide briliannya. Semua punya peran yang sama. Yang penting bingkainya bingkai ibadah. Tidak ada perintah Allah ajma'al mal, mengumpulkan harta untuk apa jika tidak ada efek kepada agama. Adanya jabatan tidak berdampak kepada agama, untuk apa? Maka itulah setiap mukmin punya kewajiban yang sama, li'ilai kalimatillah, meski di bidang yang berbeda. Harus ada. Kalau semuanya ustaz, ngajar semua, imam semua, lama banget siapa? Yang komat enggak, saya kan ustaz, maka saya komat. Yang satu lagi, kalau ustaz, ada, masa saya imam? Coba kalau imamnya ada 10 di tempat, ini bertentangan dengan syariat. Masa ada imam 10? Ya imam satu, jamaah boleh banyak, mau gak mau jamaah boleh lebih dari satu. Tetap suami harus satu. Kalau istri boleh lebih dari satu. Ya kan? Itu. Nah,
Semangat banget ini, nggak ada babnya, nggak ada. Ini intermezzo. Artinya imam tetap satu, jamaah mau sampai berapa saja. Tinggal bagaimana kemudian kita menyesuaikan dengan kehidupan bermasyarakat, bersosial. Lalu Allah juga memerintahkan ibadah, ada nggak batasnya sampai kapan ibadah? Kata Allah di sini dikatakan dalam pembukaan, wa'bud, sembahlah Allah hatta ya'tiyakal yakin. Para ulama jumhur mengatakan yakin adalah al-maut. Ya bahasa kitanya, sampai kapan Pak saya sabar? Sampai mati. Sampai kapan saya sholat? Sampai mati. Sampai kapan saya ngaji? Sampai mati. Apa yang beribadah, yang bernilai ibadah di sisi Allah, hatta ya'tiyakal yakin, sampai ketemu dengan kematian, berarti faidah, manfaat, berkah umurnya tidak sia-sia, tidak dibuang begitu saja. Karena kesempatan hanya sekali, hidup hanya sekali, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Lalu kemudian setelah sholawat, salam, rahmat, keselamatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad pimpinan para Rasul dan pamungkas, penutup daripada Nabi dan Rasul. Sudah tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah Allah perintahkan, Allah utus Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Ada nabi-nabi terdahulu diutus oleh Allah hanya untuk kaumnya saja, yang di Bani Israel. Ada yang di Bani Ad, kaum Ad. Ada yang di zamannya dulu Yahudi. Nah sekarang lahirlah Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh kaum. Maka Allah nyatakan sebagai rahmat untuk semesta alam. Di mana alam berada, di situ nabinya Nabi Muhammad SAW. Juga keselamatan kepada para sahabatnya yang kita sudah mafhum, sudah tahu. Ya, sahabat Khulafaur Rasyidin dan seluruh para sahabat. Wa tabi'ihim, dan yang mengikuti para sahabat. Biihsanin, yang mengikuti dalam kebaikan sampai hari kiamat nanti, mendapatkan doa dari pengarang kitab ini, dari musannif, mudah-mudahan mendapat keramah, rahmat dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du sawise, bismillah, alhamdulillah, sholawat dan salam. Fa inna jima'al khairi, maka satuhune kumpulan kebaikan, wa malakihi taqwallah, adalah puncaknya kebaikan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fisirri, baik di dalam rahasia, dalam menyendiri, wal alaniyah, maupun dalam terang-terangan, fil ghaibi, di dalam hal atau dalam keadaan ghaib, wa syahadati, dan menyaksikan